Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Eh, Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan tetap semangat di tengah pandemi COVID ini. Hmm, kita tahu bahwa pandemi ini menimbulkan sejumlah permasalahan, baik itu dari sisi kesehatan dan juga mengancam dari sisi stabilitas ekonomi. Nah, pada kesempatan kali ini kami ditugaskan untuk menjelaskan tentang pemberdayaan UMKM. Jadi 97% usaha di Indonesia yaitu usaha mikro, kecil dan menengah. Nah, sebelum melanjutkan materi, kata pepatah tak kenal maka tak sayang, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Suci Prawirasari. Kebetulan saya bertugas di OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sumeneb. Kalau ada permasalahan, kesulitan, bisa nanti menghubungi kami di nomor HP yang sudah kami cantumkan. Jadi ada beberapa permasalahan di usaha mikro, kecil, dan menengah atau IKM, yaitu yang pertama biasanya mereka terbatas, yaitu pada modal. Memang pandemi COVID ini dampaknya luar biasa kepada para UMKM. Nah, untuk membantu mereka kesulitan dalam modal, kami bekerja sama dengan Bank BPRS, pembiayaan syariah, di mana ada 3 platform pembiayaan yang akan membantu meringankan bagi UMKM yang terdampak. Ada yang margin pembiayanya 0%, jadi dengan pembiayaan maksimal 5 juta, mereka tidak dikenakan bunga atau bagi hasil. Kalau mereka pinjaman plafon sebesar 25 juta, mereka hanya dikenakan margin atau bagi hasil sebesar 3%. Dan selanjutnya, kalau mereka ingin pinjaman 50, bisa difasilitasi juga dengan dikenakan margin 6%. Untuk persyaratan sangat mudah sekali, tinggal mengisi belangko, nanti kita kirim share belangko pengisian untuk pinjaman, dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan yang sudah kami tampilkan di slide, yaitu fotokopi KTP, suami istri, terus kartu keluarga, surat nikah, dan yang paling penting adalah surat keterangan usaha dari kepala desa. Dan kalau memang nanti pinjamannya disesuaikan dengan jaminannya. Kami informasikan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan mulai tahun 2019 kita melakukan pembinaan dalam bentuk sentra. Apa itu sentra IKM? Yaitu lokasi pemusatan usaha di suatu wilayah atau desa di mana pelaku usaha menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, dan atau juga proses produksinya sama. Jadi mudahnya di suatu wilayah atau desa, apa produk unggulannya. Contoh, di desa Katuluk, kita sudah ada ikon di sana. Jadi rata-rata pelaku usaha menghasilkan ukiran kayu atau yang kita sebut dengan mebel. Nah, teman-teman para mahasiswa bisa mengusulkan desa mana yang
produk unggulannya bisa kita angkat. Jadi mereka tidak lagi hanya per kelompok-kelompok saja, tapi sudah dalam bentuk kelembagaan. Jadi dalam kelembagaan sentra, di mana dikelola oleh pengurus yang profesional. Nah, jadi nanti bisa diusulkan ke Disperindak. Pelatihannya juga terdiri dari One Village One Product. Jadi kita tekankan pada produk unggulan di suatu desa. Misalkan kalau memang dia mebel, bisa diusulkan mebel, gula siwalan. Nah, yang kedua ada juga pelatihan teknologi berbasis industri kreatif. Karena rata-rata permasalahan yang ada di IKM yaitu teknologinya yang masih rendah. Nah, jadi nanti bagaimana mereka bisa menghasilkan produk ukir yang bagus, kita nanti adakan pelatihan. Setelah pelatihan, baru kita bentuk sentra. Nah, di sentra ini nanti kita fasilitasi sarana dan prasarananya. Jadi dalam proses pengolahannya lebih bagus, rapi, dan sesuai dengan standar pasar. Selain itu juga kita juga ada namanya pembinaan pengemasan. Nah, rata-rata menurut penelitian kemasan merupakan kesan pertama bagi customer untuk memilih suatu produk. Teman-teman juga bisa membantu apabila kemasan yang kurang layak atau kurang memenuhi standar bisa dibantu lebih baik. Terus juga kita ada promosi pemasaran produk unggulan. Jadi setiap tahun kita mengadakan pameran, baik itu tingkat lokal maupun tingkat nasional. Bisa nanti kita share kapan jadwal untuk pameran. Nah, yang kelima kita juga ada beberapa fasilitasi legalitas usaha. Jadi ada fasilitasi PRT di mana kita bekerja sama dengan Dinas Kesehatan. Ada juga fasilitasi sertifikat halal. Batik mat, barcode. Nah, kita bahas satu persatu. Untuk PIRT, tinggal nanti teman-teman membantu pelaku usaha mengisi belangko. Kita kirim nanti berupa file, tinggal nanti di print sendiri, terus dilengkapi oleh foto 4x6 sebanyak 2 lembar, fotokopi KTP 1 lembar, terus denah ruangan dan lokasi dibuat secara manual. Jadi di selembar kertas digambar denah lokasi ancer-ancer kita menuju ke tempat produksi. Kalau denah ruangan itu kita membuat manual juga di mana tempat produksinya, di mana. Jadi denah bangunan di dalam rumah intinya seperti itu. Terus ada konsep label. Nah, di konsep label ini kita buat semenarik mungkin eye catching. Jadi orang untuk memilih suatu produk itu bisa tertarik. Nah, selain di legalitas PRT, kita juga ada legalitas pengurusan merek dan halal. Nah, untuk pentahapan mengurus merek dan halal, kita diwajibkan harus mempunyai PRT terlebih dahulu. Tanpa PRT, kita tidak bisa mengurus legalitas merek dan halal. Apa persyaratannya? Nah, sudah kita tampilkan juga di slide. Untuk mengurus halal, nah cukup gampang sekali. Untuk halal kita fasilitasi, karena kalau kita mengurus sendiri, kita dikenai biaya hampir sekitar 5 jutaan. Nah, cukup memberatkan sekali. Nah, di sini persyaratannya tinggal melampirkan fotokopi KTP, terus NIB. NIB itu nanti pengurusannya di GNI, jadi di MPP Mall Pelayanan. Di situ tinggal menyodorkan kita mau mengurus NIB. NIB itu persyaratannya membawa surat keterangan domisili usaha dari kepala desa. Nah, selain itu kita juga melampirkan
file ya untuk PIRT. Jadi PIRT-nya juga dilampirkan, melampirkan juga foto bersama produk pelaku usaha. Nah, tuh itu saja yang persyaratan untuk mengurus sertifikasi halal. Nah, ada juga yang namanya sertifikasi merek. Jadi merek ini, mengapa kita harus merek? Jadi merek itu agar tidak ditiru dan diciplak oleh pelaku usahanya. Ini juga mudah, tinggal ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan, kita akan mengurus untuk pengurusan legalitas merek maupun halal. Sama melampirkan KTP, melampirkan NIB, terus juga foto bersama produk Anda. Oke, ini sudah jelas di sini, tinggal dibaca saja. Nah, ini atribut produk yang harus ada di kemasan produk kita. Jadi yang pertama itu brand, merek. Jadi buatlah merek ini yang eh, singkat tapi mudah diingat. Nah, di sini jenis produknya apa, misalkan dia minuman teh, nah, kita tampilkan. Terus halal, kalau kalau sudah ada halal, kalau tidak ada ya tidak perlu. Eh, komposisinya apa saja, terus kalau perlu cara penyajian kita tampilkan. Nah, ini uji nutrisi, ini nanti next kalau sudah kita mempunyai halal ya, kita baru mengurus uji nutrisi. Nah, ini beberapa kemasan yang sebelum kita lakukan pembinaan, jadi memang hanya sekedar saja. Kalau memang pasar sudah menerima seperti ini tetap dilanjutkan. Tetapi kalau kita mau naik kelas, kita harus mengubah tampilan desain kita. Jadi harapan kami kita bisa berkolaborasi, kemasan yang kurang, teman-teman bisa membantu mereka dalam mendesain. Karena pada tahun ini fasilitasi desain kemasan masih belum kita cover. Nah, untuk teman-teman mahasiswa, membantu mereka untuk mendesain kemasan yang lebih menarik. Ini, nah, ini kantor kami, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Kalau ada kesulitan, saran atau pertanyaan, mungkin bisa nanti ketemu kami di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Ini pas sampingnya Polres Sumeneb. Baik. Nah, karena sekarang pandemi kita memang dibatasi oleh dalam artian kita tidak boleh berkerumun. Nah, inovasi apa yang membantu para pelaku usaha agar mereka bisa menjual produk? Saya yakin UKM, IKM ini memproduksi suatu produk, apapun itu bentuknya itu bisa. Cuma mereka pasar, jadi pasar kesulitan, mau dijual kemana, mau dibuang kemana ini produk. Nah, jadi kita bekerja sama dengan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, kita memetakan bagaimana pemasaran agar tidak hanya di tingkat lokal saja, tapi bisa merambah ke tingkat nasional. Nah, rata-rata pelaku usaha belum memiliki satu foto produk. Jadi mungkin mahasiswa bisa membantu mereka bagaimana cara memfoto produk agar produk itu lebih kelihatan menarik, lebih kelihatan bagus. Jadi kalau di digital itu, pemasaran digital, kita hanya bermodal foto produk. Nah, di situ nanti minta tolong teman-teman membantu. Proses bisnis yang kita petakan di sini, kita
akan didampingi oleh sahabat digital. Jadi sahabat digital ini yaitu anak muda yang kreatif yang akan membantu pelaku usaha untuk memposting, membantu pemasaran dan penjualan secara online. Nah, nanti kalau memang produk sudah oke, kemasan oke, tinggal nanti bagaimana cara menjualkan secara online. Nah, oke, di sini ada beberapa tahapan kurasi. Apa itu kurasi? Jadi pemilihan pelaku usaha yang betul-betul produknya sesuai dengan standar pasar. Tujuannya apa? Jadi kita inovasinya produk UKM yang sesuai dengan standar pasar akan dikurasi oleh para kurator yang tersertifikasi. Nah, kalau mereka lolos, nanti kami fasilitasi yaitu business matching. Business matching itu apa? Mempertemukan para pelaku usaha baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional. Selain itu, kita juga akan ada misi dagang. Jadi misi dagang ini membawa produk mereka untuk dipromosikan di antar provinsi seperti itu. Sasarannya tentu para IKM atau UKM yang legalitasnya sudah lengkap. Jadi dimohon teman-teman nanti kalau legalitasnya belum lengkap, yang pertama kali digarap yaitu legalitas usaha, baik itu PIRT maupun halal. Nah, selain itu juga masalah packaging kemasan. Jadi kemasan itu dilihat dari bagaimana cara dia packaging dan juga label atau kemasan produk tersebut. Nanti kita ada mitra strategis di sini bekerja sama dengan Kadin Jawa Timur, OPD terkait dan lembaga sertifikasi. Nah, oke, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.